Halo dan selamat datang di Raja Ratu Channel. Pada video kali ini kita akan membahas daftar siswa yang terancam dicabut statusnya sebagai penerima KJP Plus November sudah cair atau belum. Silahkan disaksikan video ini hingga selesai agar tidak ada kesalahan informasi nantinya. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta melalui unit pelaksana teknis atau UPT, pengelola KJP Plus atau P4OP, mengingatkan para penerima untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Jika tidak, maka status penerima KJP Plus terancam atau dapat dicabut. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 23 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 110 tahun 2021 tentang bantuan sosial biaya pendidikan. Dikutip dari peraturan .bpk.go.id, pasal tersebut menyebutkan bahwa status penerima KJP Plus dapat dicabut jika penerimanya: yang pertama, membelanjakan bantuan sosial biaya pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam peraturan gubernur ini. Kemudian yang kedua, merokok. Yang ketiga, menggunakan dan mengedarkan narkoba dan obat-obatan terlarang. Kemudian yang keempat, melakukan perbuatan asusila atau pergaulan bebas atau pelecehan seksual. Yang kelima, terlibat dalam kekerasan atau perundungan. Kemudian selanjutnya terlibat tawuran, terlibat geng motor atau geng sekolah, minum minuman keras atau minuman beralkohol, terlibat pencurian, melakukan pemalakan atau pemerasan atau penjamretan, terlibat perkelahian, terlibat penipuan, terlibat mencontek massal, kemudian terlibat membocorkan soal atau kunci jawaban, terlibat porno aksi atau pornografi, dan terlibat menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring. Selanjutnya, membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan, sering bolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan, sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut paling sedikit 6 kali dalam 1 bulan, menggandakan atau menjaminkan bantuan sosial biaya pendidikan dan atau buku tabungan bantuan sosial biaya pendidikan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Kemudian menghabiskan bantuan sosial biaya pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh peserta didik yang bersangkutan. Kemudian meminjamkan bantuan sosial biaya pendidikan kepada pihak manapun dan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah atau peraturan sekolah. Untuk mengetahui status pencairan KJP Plus November, para penerima dapat memeriksanya melalui laman resmi Dinas Pendidikan DKI Jakarta atau menggunakan aplikasi KJP Plus. Dinas Pendidikan DKI Jakarta memberikan imbauan kepada para penerima KJP Plus agar rutin memeriksa status pencairan. Selain itu, para penerima diingatkan untuk segera mencairkan dana KJP Plus setelah dana tersebut tersedia. Besaran dana KJP Plus, Kartu Jakarta Pintar Plus atau KJP Plus merupakan program bantuan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kepada siswa sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dana KJP Plus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seperti biaya sekolah, biaya transportasi, dan biaya perlengkapan sekolah. Besaran dana KJP Plus disesuaikan dengan jenjang pendidikan penerima. Yang pertama, SD atau MI, biaya rutin sebesar Rp135.000 per bulan, biaya berkala sebesar Rp115.000 per bulan, total besaran dana yaitu Rp250.000 per bulan. Tambahan SPP untuk SD atau MI swasta 6 bulan sebesar Rp130.000 per bulan. Kemudian, yang kedua SMP atau MTS, biaya rutin sebesar Rp185.000 per bulan, biaya berkala sebesar Rp170.000 per bulan, total besaran dana sebesar Rp300.000 per bulan. Tambahan SPP untuk SMP dan MTS swasta 6 bulan yaitu Rp170.000 per bulan. Yang ketiga, SMA atau MA, biaya rutin sebesar Rp235.000 per bulan, biaya berkala sebesar Rp185.000 per bulan, total besaran dana sebesar Rp420.000 per bulan. Tambahan SPP untuk SD atau MI swasta 6 bulan sebesar Rp290.000 per bulan. Selanjutnya untuk SMK, biaya rutin sebesar Rp235.000 per bulan, biaya berkala sebesar Rp215.000 per bulan, total besaran dana sebesar Rp450.000 per bulan. Tambahan SPP untuk SD atau MI swasta 6 bulan sebesar Rp240.000 per bulan.
Selanjutnya PKBM, biaya rutin sebesar Rp185.000 per bulan, biaya berkala sebesar Rp115.000 per bulan, total besaran dana yaitu Rp300.000 per bulannya. Sebagai catatan tambahan, penggunaan biaya rutin maksimal yang dapat digunakan secara tunai ialah Rp100.000 setiap bulannya. Sisa biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan secara non-tunai untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik. Itulah dia informasi terkait daftar siswa yang terancam dicabut statusnya sebagai penerima KJP+. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Silahkan di like, share, komen, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.